Oke, ini pertama kalinya saya membuat YouTube, teman-teman. Alasannya ada beberapa hal, dan di konten pertama banget ini, saya akan cerita kenapa alasannya saya membuat YouTube. Kalau kita ngomongin tentang desain di Indonesia ya, banyak yang bisa dibahas sebenarnya, tapi ada banyak pertanyaan juga yang sepertinya nggak terjawab gitu. Seperti kayak kenapa sih kok desain grafis di Indonesia tuh kayak nggak dihargain gitu. Ada banyak banget yang harganya temen, atau ada banyak banget yang nggak bisa ngasih harga bahkan. Terus yang kedua, level desainer Indonesia sebenarnya. Ini ngomongin desainer secara general basically, karena sebenarnya nggak cuma desain grafis, walaupun saya desain grafis ya. Tapi nanti kita akan ngomongin secara general gitu. Nah, terus kita juga lihat nih, kira-kira gimana sih industri desain di luar sana itu. Gambaran besarnya aja ya, karena ini untuk membuka channel saya. Oke, latar belakangnya dulu. Kenapa sih kok tiba-tiba saya membuat YouTube gitu? Apakah mau terkenal? Enggak juga jawabannya. Apakah mau dapat duit dari YouTube? Enggak juga, karena saya ada sekolah desain dan saya ada beberapa bisnis yang lain gitu. Jawabannya adalah latar belakangnya lebih ke sesuai dengan campaign yang kemarin udah dijalankan sama sekolah desain. Namanya adalah Be Smart. Yaitu kita mau ngajarin orang-orang desain yang sudah menjadi desainer nih, atau orang-orang yang pemula, untuk tahu kira-kira gimana menjadi desainer yang kalau kita bisa bilang pinter ya, walaupun saya nggak mau pakai kata-kata itu karena takutnya menyinggung orang-orang yang kurang. Tapi seperti itu latar belakangnya, supaya mereka pinter ya, supaya desainer-desainer pinter. Karena pengalaman saya ketika ngajar di sekolah desain, ataupun apapun lah, nggak cuma ngajar. Kalau saya di sekolah desain kan nggak cuma ngajar ya, saya melihat banyak banget desainer atau calon-calon desainer, kalau ketika mau belajar desain itu pasti yang ditanyain pertama adalah toolsnya. Apa toolsnya? Dan saya rasa ini karena ada banyak banget konten-konten di YouTube, di TikTok, atau di dimanapun lah, di Instagram juga ada yang ngebahas desain cuman dari segi craftsmanship-nya. Craftsmanship itu apa sih? Kemampuan tangan gitu, kemampuan tangan untuk membuat sesuatu. Misalkan poster ya, posternya bagus atau enggak. Misalkan clay, apakah claynya bagus atau enggak, pahatannya bagus atau enggak gitu. Itu craftsmanship. Dan yang banyak ditanyain yang bagian itu gitu. Nggak banyak atau bahkan nggak ada. Kalau kita mau generalisir, atau bahkan nggak ada yang tanya tentang sisi strategisnya. Padahal desain itu ada sisi strategisnya, dan itu penting sekali, dan itu yang mahal, teman-teman. Oke, jadi kalau kita ngomongin dunia desain tadi ya, udah saya spill dikit. Ada 3 pilar utama sebenarnya. Yang pertama adalah tools, yaitu kemampuan craftsmanship tadi. Yang kedua itu adalah strategis atau otak kita, kepintaran kita. Yang ketiga adalah collaboration atau teamwork sebenarnya. Nah, ketiga hal ini tuh sudah dirancang sama sekolah desain untuk membuat sertifikasinya di tempat saya. Tapi karena kita harus membangun satu persatu, jadi memang itu harus jalan yang paling berat untuk dilakukan. Ya udah, kita bangun satu persatu, dari strateginya dulu, dari craftsmanship-nya, baru nanti kita bisa teamwork, baru ada sertifikasinya gitu ya. Nah, kalau 3 pilar ini orang Indonesia, balik lagi zaman masih sekarang, sampai sekarang pun itu masih menanyakan yang tentang pilar yang pertama, yaitu craftsmanship doang, nggak ada strateginya. Jadi ngomongin tentang toolsnya doang, ngomongin tentang gimana cara membuatnya dan lain sebagainya. Padahal itu yang tidak dihargai dalam tanda kutip ya, karena itu bisa sekarang pun, zaman sekarang ada banyak AI, itu bisa dilakukan sama AI ya. Nanti kedepannya kita harus bisa strategi mau nggak mau supaya kita bisa menggunakan AI. Seperti kata si CEO dari Nvidia yang kemarin ada di AI Day di Indonesia, Jensen Huang, dia berkata bahwa manusia itu nggak akan kalah dengan AI, tapi manusia akan kalah dengan manusia yang lain yang menggunakan AI. But until people use it, there's no sense being afraid of it. This is like the internet. Siapa manusia yang menggunakan AI? Yaitu orang yang bisa strategis di dunia desain ya. Di dunia desain terutama, yaitu orang yang bisa strategis, orang yang punya kemampuan berpikir, analytical thinking, critical thinking, dan masih banyak lagi yang nanti akan saya bahas juga satu persatu. Jadi itu kenapa kok desain di Indonesia rasanya tidak dihargain. Selain dari desainernya levelnya masih segitu. Yang kedua adalah karena memang marketnya tidak teredukasi, maksudnya dari orang-orang yang punya demand harusnya punya demand, itu tidak teredukasi bahwa desain tuh seberapa gitu efeknya ke bisnis mereka.
atau efeknya ke apapun organisasi mereka. Dan yang kedua adalah walaupun mereka tahu mereka butuh desain, tapi mereka tidak teredukasi bagaimana kita proses untuk membuatnya. Nah, harapannya, dan saya juga masih berpikir panjang bagaimana saya membuat konten ini dapat nge-reach untuk orang-orang yang non-design, terutama orang-orang yang punya demand desain harusnya. Masih saya pikirkan, tapi at least saya akan menyasar mereka supaya mereka teredukasi juga bahwa desain itu sebenarnya prosesnya seperti ini. Tidak ada yang langsung jadi, semuanya harus dipikirkan. Dan selain itu dari sisi desainer sendiri juga harus bisa berpikir supaya sesuai nantinya demand-nya sama level penyuplainya atau supply-nya begitu. Itu yang nanti akan saya bahas ya. Kalau kita ngomongin tentang desain di luar, Indonesia bahkan tidak masuk dalam 10 besar industri desain di dunia. Correct me if I'm wrong ya, kalau misalkan datanya sudah berubah. Tapi kalau saya tidak salah ingat, 1, 2, dan 3-nya itu adalah di Kanada, US, Japan. Yang keempat kalau tidak salah Australia, atau kebalik antara 3 dan 4-nya ya. Jadi keempat negara itu adalah negara dengan industri desain terbesar, artinya perputaran duitnya gede banget. Kalau di ini saya bacain ya, kalau di US itu kira-kira sudah mencapai 18,2 billion dollar, yang artinya sekitar berapa ya kalau di Indonesia ya? 100-an sekian, 180 lebih lah ya, triliun mungkin ya. Nanti kalau saya salah hitung silahkan dikoreksi. Ini data langsung dari Kemenparekraf. Kalau di Indonesia itu ada 380-an miliar industri desain perputaran duitnya. Kecil sekali, perbedaannya kecil sekali ya. Ini sudah datanya sudah saya pilah-pilah dari antara industri kreatif yang lain seperti kuliner itu paling gede, fashion yang kedua, lalu dan yang lain-lain dengan industri desain grafis, desain komunikasi visual mereka menyebutnya. Itu cuma 380 miliar doang perputaran duitnya. Kecil sekali, sangat kecil. 0,7% dari ya betul ya, 0,7% dari perputaran duit industri kreatif di Indonesia. Itu kecil banget. Itu tahun 2020 datanya. Kalau sekarang saya rasa dan saya yakin, saya berani ngeklaim kayaknya nggak naik-naik amat gitu. Naik mungkin karena tiap tahun pasti naik ya, tapi tidak naik-naik amat menurut saya. Jadi artinya marketnya udah kecil, mereka tidak teredukasi, tapi desainernya juga levelnya masih segitu. Hopefully sekali lagi konten ini bisa nge-reach mereka yang non-design, ditambah desainer-desainer bisa belajar caranya strategis itu ya. Saya ingin membawa konten ini dengan metode seperti yang sudah saya kembangkan di sekolah desain, yaitu namanya adalah hands-on project. Artinya nanti saya akan menceritakan bagaimana project saya yang sedang berjalan dan apa yang bisa dipelajari dari sana, atau mungkin ada project-project di luar sana yang bisa jadi benchmark ya, supaya kita bisa belajar dari sana strateginya, sisi strateginya. Lalu kita juga belajar dari isu-isu sosial, isu-isu pemerintah. Kita tarik lagi apakah ini ada korelasinya dengan desain, apakah ada sangkut pautnya gitu dengan desain ya. Jadi caranya seperti itu supaya kita belajarnya fun. Di channel saya kita akan ngebahas segala sesuatu sosial langsung, dan kita tarik dengan ilmu desain, apakah yang bisa dipelajari dari sana. Oke, seperti itu. Jadi sekali lagi welcome to my channel. Hopefully kalian bisa subscribe dan kalian bisa bisa aktifin notifnya supaya nanti kalian dapat video-video dan kita bisa belajar lebih banyak. Hopefully kalian juga bisa nge-share video ini ke klien kalian, jangan ke klien ya, takutnya menyinggung gitu. Tapi nggak apa-apa, oke? Kalian bisa belajar dari sini, dan hopefully juga orang-orang yang punya demand design harusnya bisa belajar juga. Thank you.